Assalamualaikum, terima kasih ya sudah klik video ini. Kembali lagi di Dapur Makdin. Buat teman-teman yang kemarin sudah tonton video Makdinnya resep lele goreng jeruk, pasti tahu kan kalau penggunaan lele yang dari 11 ekor, Makdin cuma pakai 8 ekor. Nah, kali ini Makdin akan kasih tahu pengolahan dari 3 ekor lele yang tersisa. Ingin tahu resepnya apa dan bagaimana cara membuatnya? Tonton terus ya video ini sampai dengan selesai. Namun sebelumnya, supaya channel ini berkembang, mohon dibantu teman-teman untuk di like, subscribe, komen, dan share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Dan juga tekan tanda loncengnya supaya kamu selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Dapur Makdin. Hatur nuhun. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 3 ekor ikan lele yang sebelumnya sudah kita bersihkan. Kamu bisa tahu cara membersihkannya di video sebelumnya. Selanjutnya buah beligo sebanyak 250 gram. Nanti aku kupas dan cuci bersih dan akan aku serut memanjang. Kalau misalkan kamu nggak punya buah beligo ini, kamu juga bisa menggantikan dengan labu siam sebanyak 250 gram juga. Lalu tepung sagu sebanyak 250 gram, atau kalau kamu mau ganti dengan tepung tapioka juga boleh ya teman-teman. Lalu kulit somai yang aku beli sudah jadi. Di sini kebetulan aku dapat yang bentuknya kotak, tapi nanti aku bentuk menjadi bulat. Kurang lebih 2 buah wortel yang aku cuci dan aku serut memanjang untuk hiasannya. Lalu 1 batang daun bawang yang aku iris halus. Dan aku juga mempersiapkan air beserta kuah silikon di sini gunanya untuk merekatkan kulit somainya nanti. Lalu 5 buah siung bawang putih dan 1 buah putih telur. Dan untuk bumbu-bumbunya, di sini aku menggunakan 2 sendok teh garam halus, setengah sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok makan gula pasir, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan kecap asin. Untuk detailnya nanti aku tulis seperti biasa di deskripsi box ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah lelenya kita cuci bersih, di sini aku mau memfilet lelenya ya. Jadi aku mau ngambil dagingnya aja. Pertama aku potong kepalanya karena di kepalanya itu kan dagingnya cuma sedikit ya teman-teman. Dan aku buang hatinya. Lalu aku mulai dari bagian bawah. Aku memfiletnya ini di atas bagian tulangnya teman-teman. Dan pastikan pisau kamu tajam ya supaya memudahkan kita untuk memfiletnya dengan cepat. Sampai ujung ekor ya teman-teman di sini dan sampai bagian atas lele. Lakukan dengan hati-hati. Jika sudah, kamu filet lagi di bagian satu sisinya lagi dengan cara yang sama. Tapi di sini aku mulai dari bawah ya teman-teman. Sebenarnya terserah sih mulai dari atas atau mau dari mulai ujung ekornya. Yang penting dagingnya itu terpisah dari tulang-tulang lele tersebut. Lakukan dengan hati-hati. Di sini karena aku pakai talenannya dari berbahan plastik jadi agak licin ya teman-teman. Kalau misalkan pakai kayu kayaknya lebih mantap deh dan dia lebih diem gitu. Lakukan dan pastikan terpisah dari tulangnya ya teman-teman. Oke. Kalau sudah, kita ambil bagian yang sisi yang tadi sudah difilet, lalu kita kerok daging lelenya supaya terpisah dari kulitnya dan ini gampang banget teman-teman dan nggak perlu pakai tenaga ekstra. Kalau misalkan sudah terambil, di bagian tulangnya juga jangan dibuang ya teman-teman karena di situ kan masih tertempel dagingnya dan itu lumayan banyak, lumayan banget. Lihat ya. Dan kita bisa mengambil dan dengan cara mengerok pakai sendok
Jangan pakai tenaga gede ya teman-teman. Dikerok sampai dagingnya habis ya teman-teman. Setelah semua dagingnya sudah kita kerok, di sini aku mau menginformasikan dari 3 lele yang tadinya beratnya 450 gram setelah dikerok akan menghasilkan daging lele sebanyak 250 gram. Lalu kita sisihkan dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman karena di sini aku dapat kulit somainya berbentuk kotak. Walaupun kan sebenarnya kan banyak ya di pasaran tuh yang kulit dimsum atau somainya itu berbentuk bulat, tapi karena aku dapatnya yang kotak, jadi aku bentuk kembali dengan menggunakan mangkuk kecil plastik ini, kurang lebih diameternya itu 8 cm dengan cara ditekan si mangkok plastiknya itu di atas permukaan kulit pangsit, lalu kita sisihkan kelebihan dari kulit pangsitnya dan membentuk menjadi bulatan seperti ini. Jadi kalau misalkan kamu dapat yang kotak, jangan kehabisan akal, gunakan dengan cara ini dan jangan sampai kamu nggak jadi bikin dimsum atau somainya ya teman-teman. Lakukan hingga selesai dan aku yakin kamu pasti bisa karena aku pun bisa ngelakuinnya. Kalau sudah selesai, kita sisihkan. Lalu, buah beligo yang sudah aku kupas dan aku cuci bersih, di sini aku akan serut seperti ini dan nanti hasilnya tuh kayak korek api ya teman-teman, memanjang begitu. Kenapa aku menggunakan buah beligo ini? Supaya nanti dimsum atau somai yang kita hasilkan pada saat dingin tidak akan menjadi keras. Nah, kalau misalkan kamu nggak punya buah beligo, kamu juga dapat mempergunakan labu siam karena beligo ini teksturnya tuh seperti labu siam. Lakukan hingga selesai ya teman-teman dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, di sini aku akan menchopper semua bahan dan juga beserta bumbu, tapi terkecuali tapioka dan sagu ya teman-teman. Tepung tapioka dan sagunya nanti akan kita campur setelah semua adonan bahan dan bumbu tercampur dan menjadi halus. Aku masukkan bawang putih, daging lele, buah beligonya, dan satu putih telur, putihnya aja ya teman-teman ya, kuningnya nggak usah. Lalu setelah putih telur masuk, aku masukkan 1 sendok makan wijen, dan kalau misalkan teman-teman nggak punya minyak wijen, teman-teman bisa sih ngeganti dengan minyak biasa, cuma nanti aromanya kurang dimsum gitu, kurang somai gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aku juga masukkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, lalu 2 sendok teh garam halus, 2 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh merica bubuk, lalu setengah sendok makan gula pasir. Lalu kita chopper semua sampai keseluruhan bahan dan bumbu tercampur rata dan menghasilkan adonan yang lembut. Setelah adonannya halus seperti ini, lalu kita taruh di dalam wadah dan selanjutnya kita masukkan tepung sagu atau tepung tapioka. Jika kamu menggunakan tepung tapioka, kita aduk secara perlahan-lahan dan pastikan semua merata. Kita masukkan sedikit-sedikit aja ya teman-teman ya. Jadi biar semua tercampur rata dengan baik. Ya, kita aduk sampai dengan selesai, sampai tepung sagu atau tapiokanya habis. Oke teman-teman, kalau misalkan adonan tadi sudah tercampur dengan sagu atau tapiokanya sudah merata,
sudah tercampur semua. Kita masukkan irisan daun bawang ke dalam adonan dimsum atau somainya. Kalau misalkan kamu nggak suka sama daun bawang, ini bisa di skip ya teman-teman, karena kan ada beberapa yang nggak suka dengan aromanya. Tapi berhubung suami dan anak-anakku tidak bermasalah dengan penggunaan daun bawang dan aromanya, jadi aku pakai. Kita aduk semuanya sampai merata. Sebelum aku isi kulit pangsit atau dimsumnya dengan adonan tadi, aku panaskan dulu kukusan. Oke, kita mulai ya teman-teman untuk membuat dimsumnya. Kita isi adonan lele tadi ke kulit pangsit. Ini pertama-tama kulit pangsit di salah satu sisinya yang akan diisi adonan lelenya itu aku basahi dulu, tujuannya supaya nanti pas pembentukan itu sisi-sisinya itu merekat satu sama lainnya. Nah, sisi-sisinya ini aku dorong ke tengah seperti ini, dan adonannya juga agak ditekan ke tengah ya teman-teman, hingga menumpuk ke bagian atas. Lalu aku rapikan dulu. Setelah itu aku letakkan di telapak tangan seperti ini. Aku tekan-tekan dan aku rapihkan supaya di bawah permukaan dimsumnya itu rata gitu teman-teman. Jadi supaya nanti pas di kukusnya itu dia bisa berdiri gitu, enggak goyang-goyang gitu. Nah, aku tekan-tekan, aku rapikan sisi-sisinya sambil aku putar-putar. Lalu aku tambahkan irisan telur tadi. Maaf, wortel. Astagfirullahaladzim. Sorry ya, aku nggak fokus. Maklum, ini kan jam-jamnya rawan kita lapar. Jadi balik lagi, kita lakukan hal yang sama. Dan kalau misalnya ngedengar suara gluduk di Bogor, memang lagi kebetulan pas aku bikin video ini tuh lagi hujan ya teman-teman. Mudah-mudahan enggak terganggu suaranya ya. Lakukan hal yang sama, dibasahi dulu seluruh permukaan salah satu sisi kulit dimsum atau somainya. Kita isi, ini kurang lebih aku isi 1 sendok makan adonan lelenya ya teman-teman. Lalu dari sisi-sisi pinggirnya itu aku dorong ke tengah. Aku letakkan di telapak tangan aku dan aku pastikan teman-teman, sebelum ini aku sudah mencuci bersih tanganku. Jadi ini dalam keadaan bersih ya. Nah, setelah diratakan adonan lelenya, kita beri irisan wortel dan lakukan sampai adonan dan kulit pangsitnya habis. Di sini mungkin pembentukan yang aku lakukan kurang bagus ya. Aku yakin kamu pasti bisa lebih bagus daripada aku. Cuma memang dalam hal pembuatan dimsum atau siomay ini, untuk menghasilkan bentuk yang bagus kita harus sering-sering latihan teman-teman. Berarti kita harus sering-sering buat dimsum. Kalau misalkan pakai resep ini, aku jamin sih walaupun sering-sering juga anggota keluarga kamu nggak bakal ada yang bosan, karena rasanya tuh enak banget. Dan kalau buat selera kami ini pas banget rasanya. Buat kamu yang belum bisa mengikuti step-step yang sebelumnya, kamu bisa menggunakan cetakan kue lumpur seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi khawatir kalau nanti bentuk dimsum atau somai kamu tidak bagus, karena ini lumayan membantu banget dan mempercepat proses pengisian atau pembuatan dimsum somai ini. Nah, seperti ini. Kita perhatikan dalam cetakan lumpurnya itu, di dalam permukaannya itu kita olesi dulu air, lalu olesi lagi salah satu sisi kulit dimsum atau somainya dengan air, dan isi seperti biasa seperti halnya step sebelumnya. Diratakan seperti ini. Lalu
Letakkan ke dalam cetakan lumpur ini, rapikan atasnya, baru kita kasih irisan wortel dan lakukan sampai dengan selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai seperti ini hasilnya baru sebagian ya teman-teman. Kita kukus selama 30 menit sampai matang. Sebelum aku meletakkan dimsum atau somainya, aku oleskan dulu minyak ke seluruh permukaan kukusannya supaya nanti kalau misalkan dimsum atau somainya matang, itu bisa kita angkat dengan mudah ya teman-teman dan nggak lengket ke permukaan kukusannya. Setelah 30 menit, ini dia teman-teman, dimsum lele beligonya sudah jadi. Kamu bisa sajikan bersama saus dimsum seperti ini, atau juga kamu bisa sajikan bersama sambal kacang kayak somai gitu. Nah, untuk resep saus dimsumnya aku tulis di deskripsi box ya, karena aku nggak sempet ngerekam cara pembuatannya. Oke teman-teman, semoga kamu suka. Jangan lupa di-share ya videonya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.